Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi terkait dengan ekonomi digital, e-commerce, dan teknologi informasi komunikasi, atau sering disebut disingkat dengan TIK. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa penggunaan internet di Indonesia dan di belahan dunia itu sangat pesat sekali ya, dari orang bangun sampai tidur kembali itu selalu terkait atau hampir sebagian besar terkait dengan internet. Misalkan untuk memesan makanan menggunakan GoFood, memesan kendaraan transportasi menggunakan Gojek ya, kemudian berbelanja menggunakan, Tokopedia dan seterusnya. Ya, jadi memang sangat pesat sekali, sampai hari ini perkembangan dari, internet ya. Nah, menurut data dari eMarketer ya, bahwa Indonesia ini menempati urutan keempat sekarang ya tahun 2018. Ini data 2018, 123 juta orang yang menggunakan internet ya. Jadi urutan pertama itu Cina ya, ada 777 juta orang ya. Jadi memang pengguna internet di Indonesia sangat banyak sekali ya. Kemudian bagaimana perilaku pengguna internet di Indonesia? Jadi pertama untuk konten komersial yang sering dikunjungi itu adalah online shop 62% ya. Kemudian untuk bisnis profesional 34% dan lainnya 3,8%. Sedangkan untuk perilaku yang menggunakan media sosial ya, atau yang sering dikunjungi oleh masyarakat, media sosial ya, itu pertama adalah Facebook. Ini paling besar ya, 54% pengguna internet itu mengunjungi Facebook ya. Kemudian Instagram 15%, YouTube 11% ya, dan, Twitter itu hanya 5,5%. Dan ini hasil survei tahun 2016. Kemungkinan, komposisi ini akan berubah pada hari ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana konsep atau definisi dari ekonomi digital ya. Jadi ekonomi digital ini adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet. Kembali lagi internet ya. Juga kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence ya. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang hanya awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat ya. Jadi memang kita sadari bersama ya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka ya, bahwa ke depan ekonomi digital ini akan sangat berperan dalam kehidupan, masyarakat, ya. Dalam bukunya, Tom Tapscott ya menyebutkan ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berdasar pada teknologi digital internet. Kembali lagi internet, ya. Sebutan lain dari ekonomi digital itu disebut dengan internet economic, web economic, digital based economic, new economic knowledge, atau new economy ya. Jadi diprediksi bahwa ekonomi digital ini menjadi new economic ya. Nah, ini Kementerian Keuangan ya memaparkan bahwa ekonomi digital menjadi pendorong pertumbuhan dan diprediksi setiap tahunnya terus meningkat ya. Pada tahun 2025 itu diprediksi ekonomi digital menjadi 146 miliar US dollar tahun 2025. Nah, e-commerce ya dan online travel ini menjadi dua
komponen yang terbesar dalam ekonomi digital Indonesia, ya. Nah, di sini kita bisa lihat posisi Indonesia di Asia Tenggara, ya, dalam grafik ini merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia, ya. Nah, itu sementara terkait dengan ekonomi digital, ya. Kemudian bagaimana dengan konsep e-commerce atau perdagangan elektronik, ya. Jadi e-commerce ini definisikan sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, dan jasa sistem elektronik seperti internet, televisi, jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Ya, jadi saya rasa hampir semua orang mengenal apa itu e-commerce atau paling tidak melakukan transaksi setiap harinya dengan e-commerce ya dalam menjual, membeli dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat e-commerce ini ya, bahwa media penjualan e-commerce itu terdiri dari 4. Pertama marketplace ya, itu seperti Tokopedia, Shopee dan seterusnya. Kemudian kedua website ya. Kemudian ketiga pesan instan ya, seperti WhatsApp dan seterusnya. Dan yang keempat adalah media sosial. Ya, ini juga digunakan sebagai media e-commerce, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan konsep dari e-commerce. Dan berikutnya adalah konsep teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi, TIK atau teknologi informasi komunikasi ini ya, mencakup 2 aspek, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi ini lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh, sedangkan teknologi komunikasi ditekankan adalah bagaimana, cara hasil data tersebut disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan, ya. Nah, ini adalah konsep eee, TIK ya. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat dengan meningkatnya perkembangan komputer dan piranti pendukungnya, serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan teknologi informasi global dari tahun 2005 sampai 2021 ya. Nah, yang paling atas itu adalah mobile seluler ya, telepon ya. Oh, perkembangannya sangat pesat sekali ya selama 15 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua itu yang warna orange ya, aktif mobile broadband ya. Dan yang ketiga adalah eh, internet yang warna hijau. Nah, ini 3 apa namanya, komponen teknologi informasi yang perkembangannya sangat cepat sekali, ya. Bagaimana sekarang kalau di Indonesia? Sama halnya dengan perkembangan global, jadi di Indonesia, eee, data ini menunjukkan persentase individu yang menggunakan internet yang warna biru muda ya, itu, perkembangan atau pertumbuhannya sangat besar, sangat tinggi ya. Demikian juga pelanggan telepon seluler yang warna merah ya, kemudian, yang warna ungu pelanggan mobile broadband per 100 penduduk ya. Jadi ini perkembangan, TIK di Indonesia. Kalau kita lihat, akses internet ya, persentase rumah tangga yang menggunakan internet ya, itu dari tahun 2017 57%, dan pada tahun 2021 ya, meningkat tinggi sekali menjadi 82% dari total penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Sedangkan, yang merah ini persentase yang memiliki komputer ya, hanya, ada kecenderungan atau tren menurun dari 19,11% menjadi 18,24% ya.
Sekarang, BPS itu sudah secara rutin tiap tahun menghitung yang namanya Indeks Pembangunan TIK. Nah, ini adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi pada tahun 2021. Yang warna hijau ini, indeksnya atau pembangunannya cukup besar ya, sedangkan yang warna merah ini, yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini yang warna merah itu ada di Papua ya, sedangkan yang warna hijau itu ada di DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur, ya. Berikutnya adalah, eee, bagaimana cakupan kegiatan ekonomi digital, ya. Jadi seperti biasa sebelum kita menghitung, berapa kontribusi dan segala macamnya, kita harus mengetahui dulu cakupan kegiatan ekonomi yang ada dalam kegiatan ekonomi digital. Nah, OECD, Organisasi, Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, itu mendefinisikan sektor teknologi informasi komunikasi merupakan pendekatan dari ekonomi digital. Jadi ekonomi digital ini didekati dengan sektor, TIK ya, yaitu sebagai kombinasi industri manufaktur dengan jasa yang menangkap, mengirimkan, menampilkan data serta informasi secara elektronik, ya. Nah, di sebelah kanan tabelnya ini adalah, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dicakup dalam ekonomi digital, mulai dari industrinya ya, industri komponen elektronik, kemudian industri komputer ya, industri perlengkapan komunikasi, kemudian ada perdagangannya, ada software penerbitan, telekomunikasi, informasi ya, jasa informasi, sampai dengan repair perbaikan komputer. Nah, ini secara umum cakupan kegiatan ekonomi dari, eee, ekonomi digital. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya, menurut, 4 digit, ISIC ya, atau KBLI ya, ini industri manufaktur itu ada elektronik ya, ada komputer ya, ada industri peralatan komunikasi, elektronik konsumen, dan seterusnya. Demikian juga untuk perdagangan ya, perdagangan itu ada perdagangan komputer, perdagangan elektronik, dan seterusnya ya. Sedangkan jasa, yang tercakup dalam kegiatan ekonomi digital itu adalah software ya, publishing, penerbitan, kemudian telekomunikasi, ya, kemudian, komputer programming, konsultan, dan yang terkait ya, dan perbaikan. Nah, ini adalah, kegiatan-kegiatan ekonomi yang dicakup dalam ekonomi digital. Nah, sebagai penutup, ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa saat yang lalu memaparkan bahwa berdasarkan gross merchandise value ya, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sekali dibandingkan negara-negara lainnya. Dalam grafik ini bisa dilihat ya, pada tahun 2021 ya, itu Indonesia, gross merchandise value-nya mencapai 70 miliar US dollar ya. Sedangkan Thailand itu hanya 30, Malaysia hanya 21, dan seterusnya. Kemudian nilai ekonomi digital Indonesia, eee, per sektornya itu e-commerce ya nomor satu, transportasi, kemudian media digital, perjalanan, dan lain-lain. Kemudian, proyeksi sampai 2030 ya, itu e-commerce diproyeksikan mencapai 1.908 miliar US dollar ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah, berdasarkan gross merchandise value ya, nilai, omset perdagangan. Nah, sampai hari ini kita belum, kita belum pernah melihat ya, bagaimana penciptaan nilai tambah atau sumbangan ekonomi digital dalam perekonomian Indonesia. Misalkan
penciptaan nilai tambah dari ekonomi digital, berapa persen terhadap PDB Indonesia. Ini kita belum pernah menghitung ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja ya, ini juga terhadap total tenaga kerja Indonesia kita juga belum, tahu berapa besarnya, kemudian penciptaan investasi dan penciptaan ekspor ya. Mudah-mudahan, kementerian terkait atau badan terkait, mencoba menghitung peranan dalam perekonomian tidak hanya omset dari nilai perdagangan, tetapi, penciptaan nilai tambah tenaga kerja, investasi, dan ekspor. Eee, Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.